semakin dekat dengan Tuhan. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 April 2024 bersama Romo Justinus Kurniawan Karwayu atau Romo Iwan dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, orang muda, para pendengar Fresh Juice yang terkasih, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Romo Justinus Kurniawan Karwayu, dari Paroki Santo Petrus Denpasar, Keuskupan Denpasar. Pada hari ini, Jumat 19 April 2024, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Mari kita siapkan hati dan batin untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang makanan yang memberikan keselamatan. Pada bacaan ini kita juga akhirnya diingatkan kembali bahwa pada zaman Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel datang kepada Tuhan, mereka diberikan roti mana, yang adalah roti yang diberikan Allah kepada bangsa Israel agar mereka boleh hidup. Dan semuanya itu tujuannya Allah satu, bahwa agar bangsa Israel boleh kembali dan menyadari betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel tersebut. Namun karena kedengkilan hati dari bangsa Israel, mereka jatuh di dalam dosa kembali. Namun kasih Allah tidak selesai di situ. Allah berjuang mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, agar kita semua anak-anaknya boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Kehadiran Yesus
kita dengarkan dalam firman yang kita dengarkan pada hari ini. Yesus mau mengajak kepada kita semua untuk boleh sadar bahwa Yesus sendirilah roti kehidupan itu sendiri. Banyak orang yang bertanya, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan manusiawi, karena mereka belum mengenal dan mengalami kebaikan dari Tuhan. Setelah misteri Paskah, akhirnya kita semua disadarkan, dibukakan terang oleh Roh Kudus untuk sadar bahwa Yesus benar-benar memberikan dirinya 100%, tubuh dan darahnya dikorbankan agar kita boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, janji yang Yesus berikan ini bukan hanya janji-janji manis, tapi Dia sudah memberikan dengan teladan nyata. Bahwa Yesus berani memberikan diri sebagai bukti cinta kasih Allah. Bahwa cinta kasih Allah bukan hanya pada tataran manusiawi saja, bukan hanya tentang roti mana yang diterima oleh bangsa Israel, namun berani Yesus memberikan diri sebagai bukti bahwa Allah berani mencintai kita dengan begitu besar. Ekaristi menjadi sumber dan tanda kenangan cinta kasih Allah yang Yesus berikan kepada kita umat manusia. Merayakan Ekaristi menjadi kesempatan berahmat bagi kita untuk boleh menyadari bahwa Tuhan memberikan dirinya dengan penuh sukacita. Sehingga mari dalam segala hidup kita diajak untuk boleh membangun kerinduan akan santapan rohani ini. Bahwa Yesus boleh hadir dalam diri kita. Jangan sampai diri kita merasa sombong dengan segala kehebatan-kehebatan yang kita miliki sendiri. Kehebatan-kehebatan, berkat dan talenta yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Untuk itu, mari kita penuhi, kita asupi kebutuhan gizi iman kita dengan semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa secara pribadi adalah hal yang penting karena kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Selain berdoa secara pribadi, perayaan Ekaristi menjadi kekuatan bagaimana kita boleh mengalami dan mengecap kebaikan Tuhan tersebut. Sama seperti Saulus dalam bacaan pertama, dia mengalami pertobatan yang mulia. Kita pun diajak untuk boleh mengambil jeda sebentar dalam segala kesibukan, kehebatan, dan berkat yang kita miliki. Kita diajak untuk hening sejenak berdoa agar kita boleh mengecap kebaikan Tuhan dan boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari, para pendengar Fresh Juice yang terkasih, semoga kita dari hari ke hari boleh mencintai Ekaristi sebagai Ekaristi yang hidup, yang benar-benar menghadirkan Yesus dalam diri kita masing-masing. Semoga rahmat Paskah boleh menyertai kita selalu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu boleh hadir bagi kami semua. Terutama karena Engkau boleh mengutus Yesus Kristus Putra-Mu menjadi penyelamat. Semoga kami boleh semakin dekat dengan Engkau lewat doa pribadi dan dengan mengecap Ekaristi, agar kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak-Mu. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa saudara-saudari. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 April 2024.
Terima kasih kepada Romo Iwan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.